warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Buya Ahmad Zaki beserta keluarga, yang saya hormati jajaran ustaz dan ustazah, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Berdirinya saya di sini, saya selaku pembawa acara dalam rangka acara Nuzulul Quran akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua penampilan Maulid Nabi, yang ketiga sambutan Nuzulul Quran, yang keempat nasihat atau pesan-pesan, yang kelima penampilan, selanjutnya doa, dan yang terakhir mayoran. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama. Marilah kita buka acara yang pertama ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar supaya acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, penampilan Maulid Nabi. Kepada Ustaz Arif dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Irham ya Allah lana, irham ya Allah lana, fi hubbi qalbi, fi hubbi qalbi. Ala nabi lahu, ala nabi lahu, misbun wajibun, misbun wajibun. Sallu ala nabi Muhammad. Irham ya Allah lana, irham ya Allah lana, irham qalbi, irham qalbi, anna lahu,
Memasuki acara yang ketiga, sambutan nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Salman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kesempatan pada hari ini, masih diberikan waktu pada malam ini kita bersama-sama memperingati malam nuzulul Quran. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah perjuangan beliau dulu, sekarang hingga akhir zaman. Yang saya hormati serta saya muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Saiful Rasyad Kiai Haji Ahmad Zaki beserta keluarga, syarallahu wa ta'ala fi ta'atil amin. Dan yang saya hormati dan saya muliakan para asatiz dan asatizah, para pengurus serta para santri putra dan santri putri yang mudah-mudahan pada malam ini kita semua mendapat rahmatnya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada pada akhir bulan, setengah akhir bulan. Alhamdulillah, tidak terasa ya kan ya, sudah setengah akhir bulan, sudah melewati 15 bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan agung, bulan penuh dengan berkah. Di antara tanda bulan ini sangat mulia yaitu diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran yang kita laksanakan pada malam ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 145 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, sebagai penjelasan dan pembeda antara hakian dan yang batin. Nah, sedikit cerita tentang nuzulul Quran, karena bisa bertanya tentang nuzulul Quran. Pada waktu para ulama ada berpendapat bahwasanya malam nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan.
yaitu di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berhalwat. Apa itu berhalwat? Berhalwat yaitu Rasulullah menyendiri, beliau beribadah kepada Allah. Nah, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk datang membawakan wahyu yang pertama kepada beliau, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini yang terjadi pada malam 17 bulan Ramadan. Kita sudah melalui malam hati ya. Malam ini malam 18. Nah, ini kita memberkati malam Nuzulul Quran. Dikit tentang bagaimana turunnya Al-Quran dan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Kita bahas sedikit ya hari ini sebetulnya. Habis itu ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran terus-menerus berangsur-angsur sampai 22 tahun, 20 bulan dan 22 hari. Nah, ini Al-Quran turunnya sampai Rasulullah meninggal dunia ya. Yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat 2 surah yang disebut surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu sebanyak 86 surah, sedangkan surah Madaniyah sebanyak 28 surah. Surah Makkiyah itu diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan surah Madaniyah itu diturunkan oleh Allah sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi kita perlu tahu apa ada yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu fungsi daripada keutamaan, keistimewaan dari Al-Quran itu apa? Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana Ustaz caranya? Bagaimana caranya kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Ada yang tahu caranya mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Bagaimana caranya? Nah, caranya agar kita mendapatkan petunjuk Allah melalui Al-Quran ada 3 caranya. Syaratnya harus dipenuhi 3. Yang pertama yaitu kita harus membaca Al-Quran dulu. Nah, belajar cara membaca Al-Quran dulu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi membaca dulu. Contoh aja yang lainnya, kita mau tahu petunjuk dari Google Map. Tahu Google Map? Peta. Nah, peta yang ada di HP. Nah, kalau kita mau dapat petunjuk, kita buka HP-nya, kita buka aplikasinya, kita baca. Sama. Begitu juga kalau kita mau dapat petunjuk dari Allah melalui Al-Quran, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Ayo yang di sini yang bacanya sudah hatam ada nggak? Ada nggak yang sudah hatam? Alhamdulillah. Berarti sekali hatam lagi bisa ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa banyak hatam dalam bulan Ramadan ini. Karena dalam bulan Ramadan ini 1 huruf itu diganti atau diganjar, dilipat gandakan oleh Allah 10 pahala kebaikan. Nah, jadi 1 huruf aja 10 pahala kebaikan. Yang mana para ulama berpendapat bahwasanya huruf di dalam Al-Quran itu ada 32.671 huruf. Nah, itu di dalam Al-Quran 32.671 huruf. Coba diingatlah. Yang mana bila kita membaca Al-Quran di sini tadi ya, ada yang sudah khatam kan? Dari juz 1 sampai juz 30. Nah, berarti kalikan 10 itu. Ayo berapa dapatnya kita pahala kebaikan? Nah, banyak ya. Tidak bisa menghitung ya. Banyak, tinggal dikalikan 10. Nah, jadi alhamdulillah itu gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bila kita ingin mendapat
mendapatkan daripada petunjuk dari Al-Quran. Tadi yang pertama apa syaratnya? Membacanya. Yang kedua yaitu memahami arti daripada isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, jadi perlu juga kalian ya ketika membaca Al-Quran lihat maknanya biar bisa memahami. Nah, memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Apa aja isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran? Isinya itu ada 3 isi. Isi yang pertama yaitu tentang berita nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang berita orang-orang yang terdahulu, tentang berita Nabi, tentang berita apa? Berita orang-orang yang disiksa terdahulu, tentang berita yang akan datang, tentang hari kiamat. Nah, yang mana kita harus membenarkan dan meyakini kebenarannya. Nah, yang pertama isinya tadi tentang berita yang akan datang yang sudah terjadi. Yang kedua isi dari Al-Quran adalah tentang perintah dan larangan. Nah, jadi isinya tentang perintah dan larangan. Seperti ayat tentang puasa itu adalah perintah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, apabila ayat perintah maka wajib bagi kita melaksanakannya. Nah, dan juga larangan. Ada juga di dalam Al-Quran larangan seperti surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi tentang larangan mendekati zina. La taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, hati-hati ya, ini yang mulai narik darah nih, sudah mulai meleleh-leleh ya. Ya, jangan suka-suka meleleh senyum-senyumnya. Nah, ini karena sudah ada larangannya di situ. Jangan mendekati yang namanya zina. Mendekati aja dilarang, apalagi berbuat. Nauzubillah ini. Nah, itu isi yang kedua dari Al-Quran, yaitu perintah dan larangan. Isi yang ketiga dari Al-Quran itu adalah al-wa'du wal wa'id. Apa itu al-wa'du wal wa'id? Yaitu kabar gembira dan ancaman. Kabar gembira bagi orang yang soleh, bagi orang yang solehah, bagi orang yang melaksanakan perintah Allah, bagi orang yang bertakwa. Kabar ancaman yaitu bagi orang yang maksiat, bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, bagi orang yang melampaui batas. Nah, ini jadi ada 3 dari isi dari kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya ketika membaca. Yang ketiga syarat kita agar kita dapat petunjuk dari Allah dari Al-Quran yaitu mengamalkan. Nah, ini yang sulit. Ya. Ulang baca Al-Quran Ustaz, kutiba alaikumusiyam, wajib puasa, sekalinya mokel, berarti tidak mengamalkan. Nah, ini yang ketiga ini yang harus memang benar-benar dari hati. Ya, memang benar-benar dari hati. Ulang baca la taqrabuz zina, sekalinya ayang-ayangan. Ya, ayang-ayangan. Mulai senyum-senyum sendiri berarti itu sudah tuh ya, sudah ada dalam hatinya tuh. Nah, itu ya. Jangan ya. Jadi mengamalkan ini yang sulit. Memang sulit. Pada ucapan memang ulun akan mengamalkan Ustaz. Tapi pada prakteknya, pada kelakuannya sangat sulit. Nah, itu yang sulit. Nah, jadi yang ketiga ini adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya. Jadi ada 3 tadi syaratnya. Pertama membaca Al-Quran, kedua memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran, ketiga mengamalkan apa aja yang ada dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Allah melalui Al-Quran. Yang kedua, ada 2 aja yang bisa sebutkan sini ya, fungsi atau keistimewaan dari Al-Quran. Apalagi yang kedua fungsinya atau keistimewaannya, yaitu nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, syafaat atau pertolongan hari kiamat.
Ya yang orang dulu ya kan ya, kata kakek atau kakek nenek dulu kan, baca Al-Quran gak bisa baca habis subuh, habis maghrib, gak bisa baca habis maghrib, habis asar, gak bisa baca habis asar, habis zuhur, nah kebalik, gak bisa baca habis maghrib, habis isya, gak bisa baca habis isya sebelum tidur. Nah ingat banget Ustadz bilang pesan, Ustadz dulu ngaji sama Muhammad Ustadz ya. Jadi Muhammad Ustadz itu bilang, kalau kamu biasakan baca Al-Quran, kada bisa langsung duduk satu khatam Quran, satu juz, gak bisa satu juz, satu ain orang. Satu ain apa? Satu makro, ya ada ain kan? Nah satu itu aja. Kenapa? Kata beliau nanti Al-Quran itu menjadi kapal aja hari kiamat. Oh jadi bisa dipikir masa di kiamat nanti mau buat di kapal kan Ustaz. Nah itu kata-kata istilah orang dulu kan, itu ingat banget tuh ya. Maksudnya Al-Quran nanti menjadi syafaat hari kiamat. Kan ada cerita, mungkin pernah dengar ceritanya. Ini ada orang yang meninggal, dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, seluruh orang meninggalkan ya orang meninggal dunia, dimakamkan, yang tinggal cuma dirinya sendiri dan amalnya. Ketika malaikat munkar nakir datang, ada seseorang yang datang juga bersama malaikat munkar nakir. Wajahnya sangat tampan dan dia menemani orang tersebut. Dia berkata, jangan pisahkan aku dari dirinya. Aku akan menemaninya sampai nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, masya Allah ya. Dia berkata seperti itu. Katanya, wahai malaikat munkar nakir, silahkan tanya kepada orang ini, tetapi jangan dipisahkan aku dari orang ini sampai dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah jadi orang yang meninggal tadi bertanya, siapa kau wahai gerangan? Nah lalu dia menjawab, aku adalah Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran yang senantiasa kamu baca sewaktu di dunia, Al-Quran yang senantiasa kamu amalkan, kamu hafalkan sewaktu di dunia. Masya Allah. Nah inilah diantaranya seperti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujar Rasulullah? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah ini ingatkan ya. Jadi kalau kita malas, ingatkan hadis ini. Iqra'ul Qur'ana, ujar Rasulullah, bacalah Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang suka membacanya, suka menghafalnya, suka mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu semangat, istiqomah dalam membaca menghafal Al-Quran. Apalagi ini mau pulang, pulangnya tetap Al-Qurannya dijaga ya. Nah mungkin sampai di sini sedikit sambutan dari Ustadz tentang nuzul Quran. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf dalam perkataan atau perbuatan harap dimaafkan. Hadanallahu lana wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ustadz Amin, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'alana syahran mubarakan wa farraqa 'alaina siyama li ajli taqwa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun para alim, para ulama, wa bil khusus Kiai Ahmad Muzaki, sekeluarga alladzi sami'nahu wa ata'nahu sallallahu. Dan tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman ustadz dan ustadzah
Semoga beliau-beliau semua diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, dan diberikan kedepannya bisa memimpin kita bersama-sama. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman semua santri Sabilul Rasyad yang saya sangat banggakan. Bilintifa wal ikhtisar, karena waktunya sudah malam, hanya ada sedikit yang akan saya pesankan buat sampean semua. Ada dalam sebuah notum Ibn Alfiyah Ibn Malik itu, wabih diyarin la yaji amat tasir idza ta'atta ayyadi amat tasir. Jadi ketika kalian di pondok sudah menyatu, ya, dengan jemaahnya sudah menyatu, dengan ngajinya sudah menyatu, maka seperti kayak tadi Tuan Guru Ustaz Salman disampaikan, bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan. Tuh. Jadi jangan cuma hanya ketika di pondok, tapi ketika di rumah, bagaimana kita bisa melanjutkan yang di pondok tadi, yang sampai biasa ngaji sore, malam bisa ngaji, itu kalau bisa, ya harus, bukan kalau bisa, di rumahnya itu diteruskan kegiatan-kegiatan itu. Kayak jemaah juga. Atau nanti ketika ada orang tuanya mau sholat, tanyakan mau sholat, saya mau ikut, mau jemaah itu. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Untuk, karena sebentar lagi liburan, ya. Liburan kurang berapa hari? Kurang 8 hari. Itu teman-teman tidak mungkin lepas yang namanya baik itu berupa WA, IG, atau FB Messenger dan lain sebagainya. Jadi tip buat perempuan, ya, dengarkan buat perempuan, ya. Sampian, saya jujur ya, ini pengalaman saya akan tularkan kepada kalian khusus perempuan biar kalian itu tahu. Jangan percaya terhadap rayuan seorang laki-laki selama dengarkan, selama belum ada tanda ikatan di jarinya. Jangan percaya, mau 1000 sumpah apapun jangan percaya. Tuh, itu yang buat perempuan itu. Jangan percaya. Karena apa? Dengarkan ya, ini yang perempuan. Jangan percaya terhadap rayuan seorang laki-laki. Karena sumpah saya akan cinta sama kamu selamanya. Demi apapun saya akan melakukan. Jangan percaya itu. Jangan percaya. Jangan percaya. Saya pengalaman, makanya saya akan ceritakan kepada kalian biar kalian tidak tertipu yang perempuan, ya, biar tidak mudah untuk, ya, seperti itu. Jadi itu harus itu. Kalau andaikan yang perempuan khusus yang besar-besar, ya, yang ustadzah-ustadzahnya, kalau andaikan ada laki-laki yang berusaha untuk mendapatimu, berusaha untuk memilikimu, katakan sambil idza ahabba ahadukum sahibuhu falyatihi fi manzilihi falyukhbir anhu yahdihi. Itu hadis Nabi itu. Jika ada salah satu teman kalian yang betul-betul cinta pada kalian, maka datangilah ke rumahnya. Falyukhbir, dan katakan kepada yang perempuan, annahu yuhibbuhu lillah, sesungguhnya saya cinta karena Allah. Baru dalam situ silakan masuk. Kalau cuma hanya sebatas buayan, merayu apa, disuruh masuk tidak berani, itu buang-buang saja. Itu hanya penyakit buat sampean belajar. Paham? Yang perempuan
aktif ya, itu satu buat yang perempuan. Jadi nanti ketika di SMS sama yang laki-laki tuh, karena kebanyakan laki-laki itu hanya pelarian saja tuh ya, pelarian sama yang perempuan untuk mengisi galauan, mengisi sendiri. Wah, ini cari-cari aja, nah, itu buat hiburan gitu. Jadi sebenarnya itu perempuan itu memang dibuat hiburan tuh, dibuat mainan sama laki-laki, kecuali kalau sudah ada ikatan baru itu bisa dipegang. Kalau nggak ada itu jangan percaya terhadap perayaan seorang laki-laki gitu. Ya, makanya pada teman-teman semuanya fokus belajar ya, karena dalam masa-masa sampai ini masa-masa semangat, masa-masa belajar mencari ilmu. Dengan catatan mencari ilmu ya, satu, kalau sampean pengen ilmunya berkah ya, pengen ilmunya berkah, itu di dalam kitab Ukutul Jumat dijelaskan bikrun mani unsitra di manjana waman mata wadian dan ilmuna. Ilmu itu seperti perempuan perawan, tertutup sangat rapat itu. Tuh, ilmu itu akan tetapi waman mata wadian dan ilmuna, jika kalian mendekatinya dengan cara tawadhu, dengan cara rendah diri, akan takluk ya. Tuh, paham? Tuh. Jadi juga sama yang perempuan, meskipun dia pura-pura tawadhu di depan kalian, masya Allah di akhlaknya baik, banyak saya jadi terharu, itu nanti jangan percaya itu yang perempuan ya. Tuh. Oh, caranya seperti apa yang laki-laki, jangan percaya ya. Tuh. Itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Dan juga ya, yang saya tidak bosan-bosan kepada teman-teman, sampai nanti ketika pulang dari sini, yang jelas membawa nama baik pondok pesantren Sabilul Ihsan. Baik dan tidaknya pondok pesantren itu tergantung dari sampean ya. Di masyarakat, di desa sampean, pondoknya baik atau jelek itu ada pada sampean semua. Tergantung sampean gimana caranya agar pondoknya sampean baik atau jelek. Tuh, tinggal sampean sendiri. Itu ada di sampean semuanya. Contoh ya, ketika kalian pulang sampai rumah, contoh, insya Allah saya yakin kalau di sini santri yang perempuan tidak ada yang seperti itu. Contoh ketika sampean pulang dari pondok sampai ke rumah tidak pakai kerudung, tidak pakai kerudung. Yang laki-laki pakai celana pendek biasa dalam di jalan raya. Tuh. Itu perlu diketahui ya. Kalau kalian baik di rumah sampean, yang jelas yang mendapat pertama pujian adalah orang tuanya. Masya Allah itu kok baik banget, itu anaknya siapa? Nggak mungkin ditanya, Masya Allah itu baik banget, itu mondok di mana? Nggak mungkin. Pasti ditanya anaknya siapa, kok baik banget. Pasti masyarakat menilainya seperti itu. Tapi ketika kalian melakukan sebuah kemungkaran, ya baik berupa apa saja, nah, itu yang perlu diperhatikan. Ketika jelek itu pasti ditanya, itu mondok di mana kok perilakunya seperti itu? Siapa yang mengajarinya? Pasti seperti itu. Gak mungkin itu nanya siapa kok kelakuannya seperti itu, tidak mungkin. Pasti pertama itu pendidikannya yang dituju sama masyarakat itu. Jadi itu pesan saya kepada seluruh teman-teman, jaga nama baik pondok sampean. Karena baik dan tidaknya pondok itu tergantung dari perilaku sampean semua. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga semuanya ya dijadikan orang yang sukses, dijadikan orang yang ahli ilmu, dijadikan orang yang takwa, dijadikan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fatihah.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk penutup doa, silahkan seperti biasa.